Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kalian sehat selalu serta dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah kasus dari Amerika Serikat, yaitu kasus Mary Robert, di mana seorang anak perempuan yang usianya 16 tahun tega meracuni ayahnya sendiri hingga meninggal. Padahal dia masih di bawah umur ya. Dia berani meracuni ayahnya gitu loh sampai meninggal. Nah, bagaimana kisah selengkapnya dari kasus Mary Robert ini? Simak cerita selengkapnya. Check it out. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mary Robert ini yaitu terjadi pada tahun 1993 cuy. Ya, Mary Robert adalah seorang gadis yang masih berumur 16 tahun pada waktu itu, dan dia terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan KDRT. Kasus ini tuh terjadi di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Mary Robert sendiri lahir pada tahun 1977. Bagi orang di sekeliling Mary Robert ini, Mary Robert dikenal sebagai seorang yang sangat pendiam, rajin, cerdas, dan sangat aktif di sekolah SMA-nya cuy. Dan dia tuh bahkan mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti bermain klarinet, mengikuti ekstrakurikuler seni maupun seni tari. Dia tuh sangat aktif sekali gitu loh. Namun di balik pendiamnya, di balik keaktifannya, ada sesuatu yang disembunyikan. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Beth Burroughs dan juga Stephen Roberts. Namun, hubungan itu harus kandas di tengah jalan dikarenakan kedua pasangan ini telah bercerai saat Mary Robert berusia 4 tahun. Lalu sang ibu kandungnya yang bernama Beth Burroughs menikah dengan lelaki lain yang bernama Frank Burroughs. Mary bahkan memanggilnya seorang ayah pada waktu itu. Ayah kandungnya yang bernama Stephen ini hanya bertemu sekitar 2-3 bulan sekali bertemu pada Mary Roberts. Dan ya seorang ayah ya pasti masih menafkahi gitu kan. Konon katanya Stephen dan Beth Burroughs ini mereka telah menikah muda, dan ternyata mereka harus bercerai beberapa tahun setelah menikah, dan sampai muncullah Mary Robert. Pada saat musim panas di tahun 1992 keadaan memburuk cuy, dikarenakan sebelum ulang tahun Mary yang ke-16, Mary telah mencari ayah tirinya yang bernama Frank Burroughs itu, dan si Mary itu telah mengetahui ayah tirinya itu telah bersama dengan wanita lain gitu loh. Dan lantas Mary Robert itu sangat marah kepada ayah tirinya kan. Ibu kandungnya belum tahu tentang perbuatan Frank Robert atau sang suaminya itu. Ya, lalu Mary Robert itu memberitahu sang ibu, namun sang ibu belum percaya 100% gitu loh kepada Mary Robert atas ayah tirinya yang sedang bersama wanita lain pada waktu itu. Lalu setelah Mary Robert menjelaskan beberapa hal kepada Beth atau kepada ibu kandungnya, Beth pun langsung percaya kepada Mary, dan Beth pun tidak menyalahkan Frank gitu loh. Padahal Frank itu udah bersama dengan wanita lain gitu kan. Nah, lantas si Beth itu malah menyalahkan dirinya sendiri gitu. Nah, ibunya itu merasa dia bekerja secara ekstra berjam-jam lah pokoknya, dan itu membuat Beth sangat menyesal gitu loh, karena tidak bisa mengurus Frank dengan baik, konon katanya seperti itu. Dan ibunya itu berpikir mungkin saja Frank merasa terabaikan oleh tindakan Beth gitu, tindakan sang ibu Mary. Padahal well, kalau wanita lagi bekerja aja ya udah fine-fine aja ya, itu kan mungkin perbuatan si Franknya sendiri yang nggak tahu diri gitu kan. Mary Robert pun tidak mengerti dengan pikiran ibunya, dikarenakan ibunya itu udah diduakan oleh Frank gitu loh. Namun ibunya itu tetap mau tinggal bersama Frank gitu. Bener-bener nggak tahu harus gimana gitu kan. Akibatnya nih, Mary Robert sangat-sangat marah terhadap Frank. Mary Robert tidak pernah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Frank terhadap perlakuan Frank itu yang telah menduakan ibunya. Lalu si Mary ini memberitahu sang ibu kalau dia tuh tidak betah tinggal bersama mereka, dan dia tuh meminta tinggal bersama ayah kandungnya yaitu Stephen Roberts. Lalu sang ibu pun juga bingung gitu loh, ini tuh Mary harus dikemanain gitu. Dia menginginkan untuk tidak mau tinggal bersama Beth dan juga Frank, dan alhasil Mary pun harus tinggal bersama Stephen Robert kan. Lalu sang ibu kandungnya mengantarkan Mary ke rumah Stephen Robert cuy. Lalu pada detik itu pula si Frank, ayah tiri dari Mary, itu membuat statement gitu. Dia tuh membuat statement kalau dia tuh tidak akan menerima Mary lagi untuk tinggal bersama dia gitu. Apa-apaan coba, padahal dia yang salah gitu loh. Dan dia tuh bilang kalau aturan ini memang sangat diperlukan gitu.
Konon katanya dikarenakan dia tuh tidak suka gitu loh kalau misalkan harus tinggal berpindah-pindah gitu loh dari ayah ke satu ke ayah tirinya gitu. Frank tuh yang nggak tahu diri kali ya. Dan akhirnya pun Mary Probert tinggal bersama ayahnya yang bernama Stephen Probert di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Dia sangat senang jika putrinya tinggal bersamanya. Stephen sering mengajak Mary untuk menonton bioskop dan juga makan di restoran mewah pada waktu itu. Dan pada suatu ketika Stephen telah membeli sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur di kompleksnya. Mary sangat senang, namun Mary lebih memilih untuk tinggal di kasur lipat di ruang makan. Lalu Mary mendapatkan sekolah barunya di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat yang telah didaftarkan oleh Stephen Roberts. Namun ya, Mary tidak senang dengan sekolah barunya konon katanya gitu. Konon katanya tuh sekolah barunya tuh jauh lebih besar daripada sekolah lamanya gitu loh. Bukannya kalau sebuah sekolahan jauh lebih besar itu lebih nyaman gitu ya dibanding sekolahan yang kecil gitu. Mary itu ada-ada aja sih. Lalu dia menulis sebuah surat kepada ibu kandungnya dan dia itu mengeluh terhadap fasilitas yang diberikan oleh Stephen Robert kepada dirinya. Dan konon katanya dia tuh juga mengancam ibunya kalau dia itu bakalan bunuh diri gitu. Ini stupidity. Ibunya hanya mengira itu hanya tipikal remaja yang terlalu dramatis untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah beberapa bulan yang lalu, Mary tampak menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dia mendapatkan nilai bagus di sekolah barunya, terutama dalam mata pelajaran kimia. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1993, ayah kandungnya yang bernama Stephen Robert jatuh sakit parah. Kemudian Stephen pergi ke gereja malam untuk ibadah, lalu dia pulang lebih awal dengan keluhan kram perut. Keadaan semakin memburuk, jadi pada satu titik Mary pun pergi ke apartemen pacar Stephen yang bernama Sandra Hodgins. Dan Mary pun memberitahu kepada dia bahwa Stephen benar-benar sakit. Lalu Mary tinggal di apartemen Sandra dengan putranya yang masih kecil, sementara Sandra pergi untuk memeriksa Stephen. Sesampainya Sandra di sana, Sandra mengatakan bahwa lengan dan kaki Stephen sangat kaku dan dia kesulitan menelan, mulutnya berbusa. Lalu Sandra segera menelepon 911. Ketika para medis datang di apartemen Stephen, para medis mencoba melakukan pengecekan dan alhasil konon katanya tenggorokannya itu tertutup rapat gitu loh. Jadi susah banget untuk membuka dan mengintubasi apa yang terjadi oleh Stephen. Lalu si Sandra pun kembali ke apartemennya dan melihat Mary Robert sangat terpukul dan dia sangat kebingungan dan juga sangat dia membeku gitu loh. Dia tuh sangat-sangat shock mungkin kali ya, karena Stephen tiba-tiba sakit gitu. Lalu Sandra ini, si pacar Stephen, mengeluk Mary dengan sangat hangat sekali. Setelah beberapa hari berlangsung, Sandra pun mendapatkan informasi dari para medis pada waktu itu. Konon katanya, si Stephen ini terkena penyakit serangan jantung cuy. Lalu beberapa hari kemudian, ibu kandungnya dan juga ayah tirinya yang bernama Beth dan juga Frank ini menjemput Mary Robert untuk kembali ke rumah mereka. Di pemakaman Stephen pun, Mary terlihat shock gitu loh. Dia itu terlihat linglung gitu, karena ya ayahnya tiba-tiba sakit dan Mary pun nggak tahu apa-apa gitu mungkin ya. Dan pada waktu itu si ibunya itu tiba-tiba ngomong kepada Mary kalau dia itu bakalan meninggalkan Frank gitu loh, si laki-laki yang sudah menduakan ibunya itu. Dan alhasil Mary dan juga ibunya pindah ke Florida. Di Florida, kehidupan indah yang dibayangkan Mary hanya dengan ibu dan dia sangat tidak terwujud. Mary sangat tertekan sehingga beberapa hari dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Beth mengirimnya ke seorang konselor, tetapi tampaknya dia tidak ada perubahan. Kemudian pada musim panas, Frank tiba di depan pintu rumah Beth dan juga Mary di Florida. Dia berkata ingin memperbaiki keadaan dengan Beth, dan dia berjanji untuk berubah dan juga bekerja lebih keras dalam pernikahan mereka nanti. Lalu Beth menentang protes Mary dan membawanya kembali. Pada suatu ketika di sekolah barunya, Mary tetap unggul gitu loh. Dia mendapatkan nilai A saat bermain di tim bola voli dan bekerja sebagai staf buku tahunan. Sehingga meskipun dia pendiam, teman sekolahnya di SMA yang bernama Stacy langsung tertarik padanya. Stacy yang berasal dari latar belakang yang kasar mengenali tanda-tanda bahwa Mary berusaha menyembunyikan sesuatu. Jadi Stacy mengulurkan tangan padanya dan tak lama kemudian keduanya berteman baik.
Meskipun keduanya hampir tidak dapat dipisahkan, Stacy tidak pernah bisa membuat Mary berbicara tentang ayahnya. Hal yang sama pun terjadi di rumah dengan kakek neneknya. Mary menolak untuk pergi ke kuburan dan akan meninggalkan ruangan jika dia diajak pergi ke kuburan. Pada suatu ketika, Stacy pernah bercerita kepada Mary, dan Stacy ingat pernah membaca sebuah buku yang bernama Soliloquy Raja Claudius di babak ketiga itu, yang memuat tentang pembunuhan saudara laki-laki. Setelah Stacy menceritakan apa yang ada di isi buku itu, wajah Mary terlihat pucat dan tangannya sangat gemetar. Lalu Stacy menanyakan kepada Mary, apakah menurutmu orang bisa menjalani hidup tanpa hati nurani? Stacy berkata, dia menjawab, nah bagaimana dengan orang yang bisa menatap mata seseorang dan membunuhnya dengan darah dingin? Ketika Mary mendengar perkataan Stacy, Mary pun bangkit dari meja tempat mereka belajar dan Mary pun bersandar ke dinding, lalu dia menjatuhkan diri ke lantai sambil menangis. Stacy pun bertanya kepada Mary, ada apakah gerangan seperti itu? Stacy pun mengira Mary itu sangat terpukul dikarenakan mungkin dia bisa hamil gitu kan ya. Namun si Stacy itu pun menanyakan hal yang agak absurd gitu, dan dia itu menanyakan apakah Mary pernah membunuh seseorang, dan Mary pun nangis terseduh-seduh dan dia menjawab, ya, dia telah menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dan dia tuh jujur kepada Stacy, konon katanya dia itu mengambil sebuah zat kimia dari sekolahnya dulu, dan zat kimianya itu ditaruh di makanan Stephen. Lalu Stephen memakan itu dan akhirnya Stephen keracunan. Akhirnya Stephen meninggal kan. Lalu Mary pun berkata kepada Stacy kalau hal ini harus menjadi rahasia mereka berdua dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang perbuatan Mary. Lalu beberapa bulan kemudian Stacy pun masih bisa menahan untuk tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Namun Stacy merasa dihantui dengan perbuatan Mary. Konon katanya si Stephen sering muncul di mimpinya Stacy, dan Stephen konon katanya meminta untuk mengungkap dalam kasus itu. Si Stacy pun sempat stres dikarenakan selalu berpikir tentang perbuatan Mary, dan konon katanya si Stacy memberitahu kepada ibu kandungnya. Namun ibu kandung Stacy itu berkata mungkin Mary mengada-ngada gitu kan, karena dia juga shock gitu dalam kehidupan dia dikarenakan ayah kandungnya meninggal. Beberapa teman Stacy yang mungkin dekat dengan dia juga diceritakan, namun jawabannya itu sama kayak ibunya gitu loh. Mungkin si Mary itu lagi shock, jadi dia mungkin mengada-ngada gitu kan. Lalu Stacy pun semakin hari semakin kayak kegangguan mental gitu loh. Mental health-nya itu sangat terganggu dan dia sampai memeriksakan diri ke konselor, dan dia pergi ke guru BK-nya atau bimbingan konselingnya untuk menelpon polisi terhadap kasus Mary ini. Untuk menguatkan cerita Stacy, polisi Fort Worth, Texas harus menguji darah Stephen untuk mencari barium acetate. Untungnya mereka bisa mendapatkan sampel jaringan yang diawetkan hanya beberapa hari sebelum mereka siap untuk dimusnahkan. Hal yang tersulit adalah menemukan laboratorium yang memiliki peralatan yang tepat untuk menguji barium asetat ini. Lalu pihak kepolisian membutuhkan beberapa bulan untuk menganalisa kasus ini. Sambil menunggu hasil lab ya, polisi Fort Worth, Texas ini telah melakukan penyelidikan sendiri gitu loh. Dia mendatangi sekolah SMA-nya Mary dan juga Stacy, dan mereka pergi ke laboratorium kimia. Lalu mereka menemukan zat kimia itu, dan mereka juga menemukan manual keselamatan dengan halaman untuk setiap bahan kimia yang mencantumkan tindakan pencegahan keselamatan. Ketika tes telah dilakukan, Stephen memiliki 28 kali jumlah zat kimia yang mematikan dalam tubuhnya. Polisi pun pergi ke Austin untuk menangkap Mary, dan dia menyerah tanpa insiden. Begitu berada di dalam stasiun, dia dengan cepat mengakui apa yang telah dia perbuat. Ketika ditanya ke polisi, mengapa Mary? Dia mengatakan itu karena dia ingin pergi dan tinggal bersama ibunya lagi. Lalu si Mary ini telah dibebaskan dengan jaminan dan menggunakan uang asuransi pada waktu itu. Strategi mereka adalah mengklaim bahwa Mary Robert tidak tahu bahan kimia itu akan membunuh ayahnya. Dia hanya ingin membuatnya sakit pada waktu itu. Klaim itu tidak bisa bertahan lama gitu kan, tidak bisa menguatkan bukti kalau misal
dia tidak bersalah. Namun Mary itu anak IPA gitu loh. Dia tuh tahu kalau obat kimia ini bakal menyebabkan seorang pun berbahaya jika meminumnya atau memakannya. Tapi mungkin yang paling memberatkan adalah kenyataan bahwa ketika ayahnya terbaring di lantai dan si Mary melihat ayahnya menggeliat kesakitan sementara para medis berusaha menyelamatkannya, dia tidak bisa berkata apa-apa pada waktu itu. Lalu pada 9 Mei 96, setelah berunding sekitar 1 jam, juri kembali memutuskan Mary bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Pada sidang hukumnya, dia tuh menangis gitu loh. Dia menangis dan menyesali atas perbuatannya. Namun, hakim telah memutuskan dia bersalah dan dia dihukum sekitar 27 tahun lamanya. Di balik jeruji besi, dia adalah seorang narapidana teladan. Hingga pada tahun 2003, setelah menjalani 7 tahun hukumannya, dia dibebaskan bersyarat. Lalu, setelah bebas dari penjara, dia menikah dan hidup bahagia katanya. Oke cuy, itu tadi cerita dari sebuah kasus dari Amerika Serikat yang bernama Mary Roberts. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar kasus ini? Komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Oke, bye bye, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.